Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan video kedua saya. Sudah kalian ketahui bahwa video pertama saya turunan trigonometri adalah turunan fungsi aljabar. Sekali lagi itu penting karena sangat terkait dengan turunan fungsi trigonometri. Kemudian video saya kedua adalah setelah menjelaskan bagaimana terbentuknya formula rumusan turunan fungsi trigonometri. Sekarang pada video kali ini saya akan memberikan contoh-contoh aplikasi dari rumus turunan fungsi trigonometri yang sudah saya jelaskan pada video saya. Ya, sekarang akan saya berikan contohnya. Contoh satu. Misalkan saya punya fx sama dengan cos x. Siapakah f aksen x-nya? Jadi saya punya contoh yang pertama, fx sama dengan cos x. Siapakah turunan pertama daripada fx? Tapi di sini akan saya tuliskan dulu rumus-rumus turunan fungsi trigonometri. Yang pertama, rumus yang pertama yang harus kalian hafal dan kalian harus pahami adalah kalau ada fx sama dengan cos dari gx itu, maka f aksen x-nya itu sama dengan g aksen x. Papan tulisnya maka nanti diberi f aksen x-nya sama dengan min g aksen x dikalikan sin gx gitu. Itu rumus yang pertama. Saya hapus dulu, kita teruskan rumus lagi. Kemudian yang kedua nanti, rumus yang kedua. Kalau ada fx sama dengan sin gx itu, maka f aksen x-nya sama dengan gx cos dari g aksen x dari cos gx gitu. Kemudian yang ketiga nanti, rumus yang ketiga saya tulis di sini. Kalau ada fx, yang ketiga nanti kalau ada fx sama dengan tangen gx gitu, maka f aksen x-nya sama dengan g aksen x dikalikan sekan kuadrat dari gx. Nah, jadi ada 3 rumus pokok pada video saya kemarin, yaitu rumus-rumus turunan fungsi trigonometri. Yang pertama, kalau ada fx sama dengan cos dx, maka f aksen x sama dengan min. Hati-hati, min tentunya. Min g aksen x sin gx. Tetapi kalau ada fx sama dengan sin gx, maka f aksen x-nya sama dengan minnya g aksen x cos gx. Kemudian kemarin juga telah dijelaskan bagaimana penemuan rumus kalau ada fx sama dengan tangen gx, maka f aksen x itu sama dengan g aksen x sekan
kuadrat dx. Sekarang akan saya contohkan contoh 1 tadi. Contoh 1 ini ada contoh-contoh. Ada contoh 1. Contoh satunya, kalau ada fx sama dengan cos adalah cos x, yang ditanyakan adalah f aksen x-nya sama dengan siapa? Jadi fx sama dengan cos x, yang ditanyakan f aksen x sama dengan siapa? Nah, di sini, nah, perhatikan di sini. Nah, kalau ada fx begitu, cos x, nah, ini analog dari di sini ini gx-nya. Ini adalah gx-nya. Nah, gx-nya. Gx-nya adalah x. Gx-nya adalah x. Berarti nanti dari sini gx-nya itu adalah sama dengan x. Gx-nya adalah x. Kemudian g aksen x-nya itu sama dengan 1. 6x itu sama dengan 1. Ya. Sehingga nanti diperoleh bahwa nanti f aksen x itu, f aksen x. Ingat, kalau fx sama dengan cos gx, maka f aksen itu min g aksen x. Nah, min g aksen x. G aksen x-nya itu berarti min 1. Nah, sin gx. Nah, sin gx-nya adalah x. Berarti sama dengan min sin x. Inilah. Jadi kalau ada fx sama dengan cos x, siapa cos x-nya? Berarti fx sama dengan cos x. Nah, ini itu beranalog dengan fx sama dengan cos gx. Berarti x-nya ini adalah gx. Berarti gx-nya 1. Yang diperlukan adalah g aksen x. G aksen x. Berarti g aksen x-nya sama dengan 1. Berarti dimasukkan ke formula. Berarti f aksen x itu kan min g aksen x. Ini min ya. Min g aksen x. G aksen x-nya sama dengan 1. Kemudian gx-nya siapa? Sin gx. Gx-nya juga x. Berarti min sin x. Itu contoh yang pertama. Kemudian misalkan ini contoh kedua. Katakanlah misalkan saya punya fx sama dengan cos dari 3/4 x misalkan. Kemudian yang ditanyakan f aksen x-nya itu sama dengan siapa? Misalkan. Nah, di sini sama bahwa bentuk fx sama dengan cos 3/4 x ini analog dengan fx sama dengan cos dx. Berarti gx-nya sama dengan 3/4 x. Berarti nanti gx-nya itu sama dengan 3/4 x. Berarti g aksen x-nya nanti sama dengan 3/4. Akhirnya boleh. Kalau fx sama dengan cos gx, maka f aksennya min g aksen x. Nah, min g aksen x, g aksennya 3/4. Berarti nanti f aksen x-nya nanti sama dengan min g aksen min 3/4 sin gx. Berarti sin gx-nya adalah 3/4 x. Inilah kalau fx-nya itu sama dengan cos 3/4 x, berarti analog dengan fx sama dengan cos gx. Berarti gx-nya sama dengan 3/4. Gx-nya sama dengan 3/4 x. G aksen x-nya sama dengan 3/4. Kemudian f aksen x-nya kan min g aksen x. Berarti min g aksen x. G aksen x-nya 3/4. Berarti 3/4 sin gx. Sin gx-nya adalah 3/4
contoh yang kedua. Kemudian saya berikan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Nah, misalkan fx itu adalah sin x. Fx-nya adalah sin x. Kemudian yang ingin ditanyakan adalah f aksen x-nya siapa? Jadi f aksen x-nya siapa? Kembali ke sini bahwa contoh ketiga ini analog dengan rumus kedua. Contoh ketiga ini analog dengan rumus yang kedua. Kalau ada fx sama dengan sin gx, maka f aksen x-nya g aksen x dikalikan cos gx. G aksen x dikalikan cos gx. Nah, sekarang perhatikan di sini. Berarti ini nanti gx-nya sama dengan x. Berarti nanti gx-nya itu sama dengan x. Berarti g aksen x-nya sama dengan 1. Maka f aksen x-nya nanti sama dengan berarti kalau fx sama dengan sin gx, maka f aksen x adalah g aksen x berarti 1. Kalau sin jadi cos apa? Cos gx, g-nya x. Berarti f aksen x-nya nanti sama dengan cos x. Nah, jadi kalau ada fx sin x, yang ditanyakan adalah f aksen x. Berarti contoh ketiga ini analog dengan rumus yang kedua. Kalau ada fx sama dengan sin gx, maka f aksen x-nya sama dengan g aksen x cos gx. Sekarang dari sini g-nya sama dengan x. Gx-nya itu sama dengan x. Berarti g aksen x-nya sama dengan 1. Berarti turunan pertamanya f aksen x-nya akan g aksen x. G aksen x-nya 1. Cos gx-nya adalah x. Berarti f aksen x-nya sama dengan cos x. Gitu. Berikutnya adalah contoh kedua. Kalau ada fx, misalkan sama dengan sin 3/4x. Maka ini nanti yang dibutuhkan selalu g aksen x. Nah, g aksen x-nya, gx-nya dulu. Gx-nya itu sama dengan 3/4x. Maka g aksen x-nya itu sama dengan 3/4. Gitu. Berarti dari sini f aksen x-nya nanti sama dengan adalah g aksen x. G aksen x-nya adalah 3/4. Kalau sin jadi cos. Sedangkan cos gx-nya adalah 3/4x. Berarti di sini jelas. Nah, bahwa untuk menentukan turunan fungsi trigonometri, saya ingatkan kembali. Jadi di sini jelas untuk menurunkan fungsi trigonometri, sebelum menemukan turunan fungsi trigonometri, ini hasil penurunan. Ingat, ini di sini. Ini selalu melibatkan turunan fungsi aljabar. Ini juga melibatkan turunan fungsi aljabar. Ini juga melibatkan turunan fungsi aljabar. Ini juga melibatkan turunan fungsi aljabar. Ya. Sekarang contoh berikutnya. Ini contoh ke 3, ini contoh ke 4. Nah, sekarang contoh kelima, misalkan contoh kelima begini. Saya punya fx sama dengan cos akar x.
X-nya itu adalah cos akar X. Gitu. Yang ditanyakan adalah f aksen X sama dengan siapa? Gitu. F aksen X-nya sama dengan siapa? Balik. Ini analog dengan rumus yang pertama. Berarti yang dibutuhkan di aksen X. Nah, dibutuhkan di aksen X. Tetapi terlebih dahulu menentukan Gx. Berarti dari sini Gx-nya itu sama dengan akar X. Akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Jadi akar X itu sama dengan pangkat setengah. Berarti nanti ketemu G aksen X-nya itu sama dengan tadi setengah X pangkat setengah min 1. Nah, ini nanti sama dengan setengah X pangkat min setengah. Karena setengah min 1 itu sama dengan min setengah. Berarti sama dengan seper sama dengan 1 per 2 X pangkat setengah. Gitu. Kurang bagus. Berarti sama dengan ini 2 pangkat X pangkat setengah. Ini 1. Karena min. Nah ini jadinya adalah seper 2 akar X. Seper 2 akar X. Kenapa seper 2? Perhatikan. Kenapa X pangkat setengah menjadi akar X? Kalau ada A pangkat M per N kurang besar. Kalau ada A pangkat M per N itu sama dengan akar N dari A pangkat M. Berarti kalau ada X pangkat setengah, berarti akar pangkat 2 dari X pangkat 1. Kalau akar pangkat 2 itu jadi tulis. Kalau tidak ditulisnya artinya akar pangkat 2. Seperti itu. Ya, ini saya hapus. Nah, kita akan penjelasan. Sehingga nanti ini diperoleh. Nah, dari penjelasan ini tadi diperoleh F aksen X itu sama dengan katanya min G aksen X. Min G aksen X. Nah, min 1 per 2 akar X gitu. Sin Gx. Sin Gx berarti sin akar X. Itulah F aksen X dari kalau Fx sama dengan cos akar X. Sebetulnya 5 contoh yang pertama dan semuanya saya ulangi lagi di sini melibatkan keterampilan kalian dalam menurunkan fungsi aljabar. Jadi kaitannya antara turunan fungsi aljabar dengan turunan fungsi trigonometri ini sangat erat. Ya, berikutnya ini contoh ke-6 saya. Contoh ke-6 itu diketahui fx-nya sama dengan sin akar pangkat 4 dari x. Jadi contoh ke-6 saya itu fx-nya ini sin akar pangkat 4 dari x. Nah, terus kemudian yang ditanyakan adalah siapa f aksen x-nya. Jadi kita akan menentukan siapa f aksen x-nya itu. Ya, baik lagi. Bahwa ke-6 ini analog dengan rumus kedua. Kalau ada fx sama dengan sin gx, maka f aksen x sama dengan g aksen cos gx. Yang dibutuhkan g aksen x. Tetapi kita tentukan dulu siapa gx-nya. Berarti gx-nya ini
adalah akar pangkat 4 dari X. Berarti nanti GX itu sama dengan akar pangkat 4 dari X. Berarti sama dengan X pangkat 1/4. G aksen X nya berarti sama dengan 1/4 X pangkat 1/4 dikurangi 1. Berarti nanti sama dengan 1/4 X gitu. 1/4 dikurangi 1. 1/4 min 1. 1/4 min 4/4 sama dengan min 3/4. Min 3/4. Berarti ini pangkat min 3/4. Argumentasinya seperti ini. Berarti ini nanti sama dengan 1/4 dikalikan X pangkat 3/4. Gitu. Ini nanti sama dengan 1/4 akar 4 dari X pangkat 3. Nah, itu nanti kita gunakan untuk menentukan turunannya. Itu G aksen X nya. Berarti nanti dari sini, dari ini tadi F aksen X nya itu kan sama dengan, kalau F X nya sama dengan sin akar 4 dari X, maka kan analog dengan Fx sama dengan sin Gx, maka F aksen X nya sama G aksen X cos Gx. Berarti nanti ini adalah G aksen X. Ini berarti 1/4 akar 4 dari X pangkat 3 gitu. Terus cos Gx, G nya adalah akar pangkat 4 dari X. Nah, itulah kalau diketahui itu Fx sama dengan sin akar pangkat 4x, maka akar seperti ini. Nah, kemudian contoh yang ke-7. Saya punya Fx sama dengan, misalkan tangen X, misalnya Fx sama dengan tangen X, maka persoalan 7 ini kalau yang ditanyakan adalah F aksen X nya sama dengan siapa, begitu. Maka di sini persoalan 7 ini analog dengan ini. Kalau ada Fx sama dengan tangen Gx, maka F aksen X nya sama G aksen X sekan kuadrat Gx. Maka yang dibutuhkan adalah G aksen X. Dari sini nanti Gx nya itu sama dengan X. Berarti G aksen X nya nanti sama dengan 1. Berarti dari sini F aksen X nya itu sama dengan, ya sini G aksen X nya ada 1 sekan, sekan kuadrat Gx, G nya ada X, berarti sama dengan sekan kuadrat X. Contoh yang ke-7. Kemudian saya berikan contoh yang ke-8. Contoh yang ke-8. Misalkan saya punya Fx begitu sama dengan Fx sama dengan tangen dari 1/akar pangkat 3 1/akar pangkat 3 dari X. Kemudian yang ditanyakan adalah F aksen X nya siapa? Ya jelas saya hapus. Ini adalah 1/akar pangkat 3 dari X. Fx sama dengan tangen
1/3 akar X. 1/3 akar X. Lagi-lagi. Contoh yang ke-8 ini analog dengan contoh yang ketiga. Rumus formula yang ketiga. Yang dibutuhkan adalah aksen X. Berarti Gx-nya itu sama dengan 1/akar 3 dari X. Berarti sama dengan 1/x pangkat 1/3. Berarti sama dengan x pangkat min 1/3. X pangkat 1/3. Kemudian berikutnya ini G aksen X-nya sekarang. G aksen X-nya. Berarti G aksen X-nya min 1/3 X pangkat min 1/3 min 1. Berarti sama dengan, ini nanti sama dengan min 1/3 X pangkat min 4/3. Kenapa? X pangkat min 1/3 min 1. Berarti X pangkat min 1/3 min 3/3 sama dengan X pangkat min 4/3. Ya, suppose ini berarti ini nanti. Nah, ini nanti turunannya berarti kan sama dengan min 1/3 X pangkat 4/3 kurang 3 X pangkat 4/3. Gitu. Ingat, X 4/3, jadi X pangkat 4/3 itu kan sama dengan X pangkat 1/3. Berarti X pangkat 1 dikalikan X pangkat 1/3. Ya, gitu kan? Nah, seperti ini kan? Nah, berarti nanti sama dengan adalah X akar pangkat 3 dari X. Berarti ini nanti sama dengan min 1/3 kalikan X akar pangkat 3 dari X. Dari mana? Dari ini saja. Dari sini, dari dua hal ini, nah, maka nanti F aksen X-nya M aksen X-nya sama dengan G aksen X. G aksen X-nya adalah ini. Berarti apa? Min 1/3 X akar pangkat 3 dari X gitu. Sekan kuadrat Gx. Sekan kuadrat Gx-nya adalah 1/akar pangkat 3 dari X. Inilah turunan pertamanya. Lagi-lagi coba kalian amati di sini. Jadi untuk menentukan turunan fungsi trigonometri ini perlu keahlian menurunkan fungsi aljabar. Di sini juga perlu menurunkan fungsi aljabar. Ya. Kemudian contoh berikutnya, contoh berikutnya, katakanlah contoh yang ke-9. Kalau punya Fx sama dengan 2 cos 3x plus 5. Yang ditanyakan si
siapa f aksen x-nya. Jadi yang ke-9 itu kalau ada fx sama dengan 2 cos 3x plus 5, siapa f aksen x-nya. Nah, lagi-lagi ini nanti gx-nya sama dengan 3x plus 5, berarti g aksen x-nya sama dengan 3. Dari sini nanti f aksen x-nya itu sama dengan kan ada 2. Kemudian masih dikalikan min g aksen x, min g aksen x. G aksen x ini kan dikalikan min 3. Kemudian di sini sin dari gx, berarti sama dengan min 6 sin 3x plus 5. Misalkan lagi yang ke-10, fx sama dengan 5 sin 1/5 x min 10. Yang ditanyakan adalah f aksen x-nya sama dengan berapa? Gitu. Maka ini cari gx-nya sama dengan 1/5 x min 10. G-nya ini. Kemudian g aksen x-nya sama dengan 1/5. Dari sini f aksen x-nya itu sama dengan g aksen x 1/5, karena ada 5 di sini itu adalah 5 dikalikan 1/5. Kemudian dikalikan, kalau sin berarti cos 1/5 x min 10, berarti sama dengan 1 cos 1/5 x min 10, berarti sama dengan cos 1/5 x min 10. Itulah f aksen. Nah, ini sampai contoh yang ke-10. Nah, nanti akan saya berikan contoh-contoh lain yang variatif agar nanti pemahamanmu semakin mendalam. Yang penting dalam belajar itu adalah kesungguhan. Sesulit apapun pelajaran yang kita pelajari, ya, kalau di situ ada kesungguhan di dalam hati kita, maka kesulitan itu akan berakhir. Berikutnya adalah contoh yang ke-11. Kalau misalkan fx itu adalah tangen, katakanlah gini, 3 tangen dari x kuadrat min 4x gitu, plus 10 misalnya. Kemudian kita ingin menentukan f aksen x-nya itu siapa. Jadi ini fx-nya sama dengan 3 tangen x kuadrat min 4x plus 10. Kemudian kita disuruh menentukan f aksen x-nya itu siapa, gitu. Maka di sini kita lagi bahwa persoalan yang ke-11 ini, analog dengan formula yang ketiga. Yang kita berikan g aksen x, yang kita berikan g aksen x. Berarti nanti gx-nya itu sama dengan x kuadrat min 4x plus 10. Ini gx-nya. Berarti nanti g aksen x-nya itu adalah ini 2x min 4. Nah, dari sini maka f aksen x-nya nanti sama dengan f aksen x-nya. Berarti yang sudah g aksen adalah kalian ada 3. Nah, ini g aksen x 2x min
min 4 kali apa dia? Sekan. Sekan kuadrat dari gx. Gx-nya adalah x kuadrat. X kuadrat min 4x plus 10. Nah, berarti nanti sama dengan 6x min 12 dikalikan sekan kuadrat dari x kuadrat min 4x plus 10. Itu contoh yang ke-11. Contoh yang ke-12. Misalkan fx sama dengan sin kali ini misalkan 2 sin dari x pangkat 3 min 6x kuadrat misalkan. Kemudian kita disuruh menentukan f aksen x-nya sama dengan siapa? Ya. Berarti ini gx-nya itu sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat. Maka g aksen x-nya sama dengan 3x kuadrat min 12x. Sehingga diperoleh f aksen x-nya nanti sama dengan sin analog yang ini g aksen ini. Tetapi di sini ada 2 dikalikan 3x kuadrat min 12x gitu. Maksud saya begini. Dia apa kalau sin? Cos dx. Berarti ini adalah cos gx. Gx-nya adalah x pangkat 3 min 6x kuadrat. Berarti ini nanti sama dengan 6x kuadrat min 24x gitu. Cos dari x pangkat 3 min 6x kuadrat. Inilah f aksen x-nya. Lagi sekarang contoh yang ke-12. Misalkan fx-nya itu adalah cos dari 3x plus 5 per 2x min 1. Yang ditanyakan f aksen x-nya sama dengan berapa? Ya, jadi ini semakin ya, saya akan menyampaikan contoh ke-12. Kalau ada fx sama dengan cos 3x 5 per 2x min 1, siapa f aksen x-nya? Nah, ini berarti gx itu adalah ini gx-nya itu adalah 3x plus 5 gitu per 2x min 1 gitu. Nah, ingat, kita ingin menentukan g aksen x-nya di sini. Siapa? Ingat, di video pertama saya jelaskan bagaimana mencari turunan fungsi aljabar berbentuk fungsi pecahan. Jadi kalau ada fungsi pecahan pada fungsi aljabar, di sana saya jelaskan bagaimana cara menurunkannya. Jadi kalau kemarin video pertama saya, kalau ada fx sama dengan gx gitu per hx gitu, maka ini f aksen x-nya itu adalah bawah kali turunan atas begitu dikurangi atas kali turunan bawah per bawah kuadrat hx kuadrat berbawah kuadrat. Nah, ini sudah saya jelaskan.
jelaskan di video pertama saya yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar, dan inilah membuktikan bahwa antara turunan fungsi aljabar dengan turunan fungsi trigonometri itu tidak bisa dilepaskan. Ini membuktikan ini selalu terlibat, jadi selalu terlibat. Oleh sebab itu dalami dulu turunan fungsi aljabar, baru masuk ke turunan fungsi trigonometri, begitu. Nah, ini juga begitu reaksinya. Punya bawah kali turunan atas dikurangi atas kali turunan bawah berbawah kuadrat. Ini bawah 2x min 1 dikalikan turunan atas berarti 3 dikurangi atas 3 plus 5 dikalikan turunan bawah per bawah kuadrat x min 1 kuadrat, gitu. Ya, ini saya hapus. Ini hanya sekedar mengingatkan. Ini sudah terdapat pada video pertama saya tentang turunan fungsi trigonometri sebagai materi prasyarat. Nah, ini kita olah. Berarti ini 3 kalikan 6x gitu. 3 dikalikan min 1 min 3, 2 dikalikan 3x min 1 min 6x gitu, 2 dikali 5 kalikan 1 min 10 begitu. Hati-hati. Kalau ada a min b kuadrat itu kan sama dengan a kuadrat min 2ab plus b kuadrat, kan begitu. Rumus SMP kita dahulu. Kemudian kalau ada 2x begitu, 2x min 1 kuadrat begitu, hanya kan 2x berarti 2x kuadrat dan min 2 dikalikan 2x begitu dikali 1 plus 1 kuadrat, berarti sama dengan 4x kuadrat min 4x plus 1. Jadi ini nanti adalah 4x kuadrat min 4x plus 1. Ya, disambus. Kemudian ini nanti kita proses 6x dikurangi 6x itu 0. Min 3 min 10 itu min 13 per min 13 per 4x kuadrat min 4x plus 1. Itulah di aksen x-nya. Itu adalah di aksen x-nya. Berarti nanti di sini f aksen x-nya, tadi rumus contoh soal yang ke-12 ini analog dengan formula 1 yang dibutuhkan min di aksen x. Min di aksen x. Ini kan di aksen x-nya, min. Berarti dia karena ada min ini plus 13. Nah, 4x kuadrat min 4x plus 1 kalikan sin gx. Sin gx-nya siapa? Gx-nya ada ini. Sin gx-nya ada ini. Berarti ini adalah 3x plus 5 itu per 2x min 1. Ulang, turunan dari fx sama dengan cos 3x 5 per 2x min 1 adalah itu turunannya. Kemudian ini contoh yang ke-13. Contoh yang ke-13. Ini adalah analog dengan ini. Sin. Tetap yang dibalas g aksen x. Berarti gx ini nanti sama dengan 3x per 4x plus 1. Ini. Kita akan menentukan g aksen x dengan menggunakan formula yang sudah saya hapus tadi. Turunan pecahan fungsi aljabar. Di sini nanti di sini. Nah, berarti sama dengan ternyata bawah dikalikan turunan atas dari 3 dikurangi atas dikalikan turunan bawah 4.
bawah dikalikan turunan atas. Turunan atas itu 3, turunan dari 3 itu 3 dikurangi atas dikali turunan bawah 4x+1 itu nolnya adalah 4 per 4x+1 kuadrat. Proses. Berarti ini 3 kalikan 4x 12x begitu. 3 dikalikan 1+1 begitu. Ini min 12x per berarti kalau ada 4x+1 kuadrat itu sama dengan 4x kuadrat plus 2 dikalikan 4x dikalikan 1+1 kuadrat. Rumus apa? A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, plus 2AB, karena plus 2AB ditambah B kuadrat. Nah inilah, sehingga bisa bos mengingatkan aja, itu ada rumus di SMP dulu yang pernah diajarkan oleh guru kita. Ini adalah 16x kuadrat plus 8x plus 1. Berarti ini adalah 16x kuadrat plus 8x plus 1. Sapos. Sehingga ini nanti sama dengan berarti 12 dikurangi 12 habis 1 per 16x kuadrat plus 8x plus 1. Tuh. Berarti nanti f aksen x-nya nanti sama dengan f aksen nanti berarti ini g aksen x ini adalah 1 per 16x kuadrat plus 8x plus 1 cos g-nya dari ini 3x per 4x plus 1. Tuh. Berikutnya contoh ke-14. Contoh ke-14. Ini saya hapus. Contoh ke-14. Misalkan fx-nya adalah tangen dari 2x plus 1 kuadrat. Yang ditanyakan adalah f aksen x-nya sama dengan siapa? Jadi di situ ada fx sama dengan tangen 2x plus 1 kuadrat. Beda kan? Beda begini, kalian harus tahu nanti bedanya. Bedanya antara tangen kuadrat 2x plus 1 dengan tangen 2x plus 1 kuadrat. Kalau yang atas ini artinya tangen dari 2x plus 1 dikuadratkan. Tapi kalau yang bawah ini 2x plus 1 saja. Jadi yang bawah ini 2x plus 1 saja. Jadi 2x plus 1 saja yang dikuadratkan. Kalau yang atas itu kan semuanya yang dikuadratkan. Tangen 2x plus 1-nya itu dikuadratkan. Ya, tuh hanya sekilas info. Nah, sekarang ini maka formula ketiga ini yang dibutuhkan adalah di aksen x, lagi-lagi di aksen x. Lah gx-nya itu berupa fungsi aljabar. Siapa gx-nya? Gx-nya itu adalah ini 2x plus 1 kuadrat. Itu gx-nya. Ingat, siapa turunannya? Kemarin masih ingat? Kalau ada fx itu sama dengan gx dipangkatkan n, maka f aksen x-nya itu jalur rantai kalau sudah di kelas 11 dulu. Nah, ini sudah saya jelaskan juga di video pertama berkaitan dengan fungsi aljabar sebagai prasyarat untuk mempelajari turunan fungsi trigonometri.
Nah, ini adalah N. Nah, ini GX-nya belum turun, hanya pangkatnya belum. Nah, baru dikalikan G aksen X. Itu. Nah, ini seperti itu. Maka G aksen X nanti, G aksen X-nya nanti sama dengan 2. Ini belum turun, begitu. Ini kurang 1. Jadi ini 2 kurang 1. Baru dikalikan turunan yang ada di turun 2. Berarti nanti sama dengan 4 dikalikan 2x plus 1 pangkat 1. Nah, ini berarti ini nanti f aksen x-nya adalah g aksen x. G aksen x ini, G aksen x-nya. Itu sama dengan 8x plus 4. Ini nanti ada 8x plus 4 sebagai G aksen X-nya. Kemudian ingat kalau tangan itu sekant. Ini sekant kuadrat dari Gx. Gx-nya adalah 2x plus 1 kuadrat. Itu contohnya. Itu contoh yang ke-14. Kemudian saya berikan contoh yang ke-15. Kalau 15. Nah, ini di tengah aja. Ya, kena. Nah, contoh ke-15. Contoh ke-15 bisa hapus. Misalkan f x-nya sama dengan sin akar 4x min 6. Misalkan itu fx-nya itu sama dengan sin akar 4x min 6. Kemudian yang ditanya adalah f aksen x-nya nanti siapa? Nah, ya. Selalu ini anaknya juga nih, selalu yang bukan G aksen x. Yang dibutuhkan adalah G aksen x yang dibutuhkan. Nah, sebelum menentukan G aksen x, kita harus menentukan G-nya dulu. G-nya begini. Gx-nya itu sama dengan akar 4x min 6. Berarti sama dengan 4x min 6 pangkat setengah. Sama seperti tadi menggunakan formula. Kalau ada fx itu sama dengan gx dipangkatkan n, begitu. F aksen x-nya sama dengan n dikalikan ge dikalikan n min 1 dikalikan g aksen x. Nah, berarti nanti g aksen x sama dengan begitu. Ini turun berarti setengah begitu. 4x min 6 dipangkatkan setengah min 1 bagian 1 dikali turunan yang ada dulu 4. Nah, sehingga hasilnya nanti sama dengan 4 dikalikan setengah itu kan 2 kali 4x min 6 dipangkatkan setengah. Pangkatkan setengah. Berarti, bukan pangkat setengah, tapi pangkat min setengah, karena setengah min 1. Nah, ini itu adalah 2 per 4x min 6 pangkat setengah, jadi pangkat positif. Nah, berarti ini nanti akan sama dengan 2 per akar 4x min 6. Sehingga baru kita menentukan siapa f aksen x-nya. F aksen x-nya nanti sama dengan G aksen x ini 2 per akar 4x min 6 dikalikan cos gx. Cos gx-nya siapa? Nah, akar 4x min 6.
lagi, contoh lagi. Misalkan ini contoh ke-16. X sama dengan cos 1/3 min 6 plus 6 gitu. 1/3 X 6. Ya, lagi-lagi yang ditanyakan adalah f aksen X nya itu sama dengan siapa? F aksen X nya itu sama dengan siapa? Gitu ya. Nah, kalau f aksen X nya siapa? Ini analog dengan formula yang pertama yang digunakan G aksen X. Sebelum kita menentukan G aksen X, siapa G-nya? Ini G-nya. G-nya berarti Gx begitu sama dengan 1/3 X plus 6. Berarti sama dengan 3X plus 6 dipangkatkan min 1. Gitu. Berarti nanti G aksen X-nya sini tadi. Ini G aksen X. Berarti sama tadi, sama dengan turun, berarti min 1 dikalikan 3X plus 6 pangkat min 1 dikalikan turunan ini 3. Berarti sama dengan min 3 dikalikan 3X plus 6 pangkat min 2. Berarti ini sama dengan min 3/3X plus 6 pangkat 2 sama dengan min 3/9X kuadrat plus 36X plus 36. Menggunakan rumus formula A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jadi ini menggunakan formula ini menggunakan formula ini menghasilkan itu. Nah, terus berarti ini f aksen X-nya sama dengan cos, berarti berarti apa? Min G aksen X. Jadi apa ini? Jadi 3 plus 9X kuadrat plus 36X gitu, plus 36 gitu dikalikan dengan sin, katanya sin Gx, berarti Gx nya adalah ini 1/3X plus